Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, cek dulu. Selamat datang adik-adik di ruang bimbingan kanseling ini. Selamat datang saya ucapkan kepada kalian yang sudah menyempatkan diri hadir di tempat ini. Nantinya kita akan melaksanakan proses bimbingan kanseling atau dalam hal ini kanseling kelompok. Jadi sebelum kita lanjut lebih jauh, mari kita berdoa. Siapa yang akan memimpin doa? Ya, silakan. Mari kita berdoa bersama-sama, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada adik yang sudah memimpin doa. Sebelumnya itu, apa kabar kalian hari ini? Baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Semoga tetap begini terus ya. Kabar kalian selalu baik. Ya, jadi ketika kamu hadir di tempat ini, yang akan kita laksanakan adalah konseling kelompok. Sebelum saya jelaskan, ada tidak yang tahu apa itu konseling kelompok? Tidak tahu. Ya, jadi saya jelaskan. Konseling kelompok itu adalah proses pemberian bantuan dari konselor atau saya sendiri guru BK kepada konseli atau peserta didik menemukan jalan atas masalah yang dihadapinya. Sebelum lanjut, alangkah baiknya kita mungkin perkenalan terlebih dahulu ya. Diawali dari saya, nama saya Jeffrey SPD. Saya guru BK di sini. Alamat saya Desa Salum Bengut. Dan hobi saya traveling dan menikmati kuliner. Selanjutnya saya persilakan. Silakan, nama saya Fadil. Nama saya Desa Makan Timur. Hobi saya berwisata. Perkenalkan, nama saya Nidin Mondo. Alamat saya Bogor Timur. Hobi saya berkunjung. Perkenalkan, nama saya Radar. Alamat saya Bukit. Hobi saya main sepak bola. Perkenalkan, nama saya Madani Badar Islam. Alamat saya Desa Mongolong Tengah. Hobi saya memasak. Ya, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Daman. Alamat Bukit Barat. Hobi saya bermain sepak bola. Perkenalkan, nama saya Mutia. Alamat Desa Mongolong Timur. Hobi saya belajar. Perkenalkan, nama saya Jo. Alamat Timur. Hobi saya bermain. Perkenalkan, nama saya Fitri Febrianti Alam. Tempat tinggal Timur dan hobi saya berolahraga. Oke, terima kasih. Jadi dengan ada perkenalan itu kita sudah saling mengenal ya. Ya. Antara yang satu dengan yang lain, antara saya dengan kalian. Kan dalam konseling kelompok ini kan kita kenal ada yang namanya asas. Dalam konseling kelompok ini ada yang disebut dengan asas. Konseling itu apa kalian sudah mengetahui apa belum? Belum. Ya, asal dalam konseling itu ada 5. Yang pertama adalah asas kerahasiaan, keterbukaan. Yang ketiga adalah asas kesukarelaan. Asas keempat adalah kenormatifan, dan yang terakhir adalah asas kegiatan. Jadi yang pertama asas kerahasiaan itu menjaga apa yang kita bicarakan di sini itu kita harus jaga baik-baik agar supaya tidak terekspos sampai keluar. Tahu ini di tangan saya ada botol. Ya, ini botol aqua. Botol non kemasan. Ini ibaratnya rahasia kita itu apa yang kita ungkapkan di sini itu akan kita masukkan ke dalam botol tersebut. Bagaimana botol tersebut agar supaya tidak tumpah? Maka apa? Kita harus menutup. Jadi kita harus menutup itu berarti kita bertuju yang mengetahui masalah kita ini agar supaya tidak terekspos keluar. Berikutnya adalah asas keterbukaan. Jadi asas keterbukaan di sini di mana setiap kalian itu mengungkapkan secara detail, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang disembunyikan tentang masalah yang kamu hadapi. Jadi semua harus mengungkapkan segala bentuk permasalahan. Yang berikutnya asas kesukarelaan. Kalian datang ke sini kan, ke tempat sini kan ada sebelumnya ada paksaan dari yang lain. Ada. Jadi berarti
atas dorongan keinginan hati untuk datang ke ruangan ini untuk mengutarakan permasalahan yang kamu hadapi. Yang berikutnya, yang keempat adalah asas norma, kenormatifan. Kita tahu bahwa dalam konseling kelompok juga ini ada yang namanya asas norma ataupun aturan. Jadi ada aturan yang harus kalian ikuti ataupun harus kalian patuhi. Yang berikutnya adalah asas kegiatan. Jadi asas kegiatan di sini setiap kalian itu harus mengikuti kegiatan itu dari awal sampai akhir. Tidak ada yang terlewatkan. Jadi jelas? Jelas. Ya. Jadi kalau jelas, selanjutnya, jadi mari kita sama-sama kalian untuk tepuk tangan semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Terima kasih Fitra yang sudah memimpin teman-temannya untuk memberikan spirit dari dirinya. Berikutnya kita bagi kelompok dulu. Ini kita berikan nama kelompok Semboyan dan ini kelompok Sentosa. Sepakat. Oke, terima kasih. Baiklah, sekarang untuk menggali permasalahan kalian, baiklah saya persilakan adik Fadil. Permasalahan kamu kenapa? Merokok. Karena sudah sering merokok ya? Ya. Sudah sering merokok. Oke, yang kedua, Permasalahan saya sering terlambat di sekolah. sering terlambat ke sekolah ya. Selanjutnya, Permasalahan saya kecanduan main game. kecanduan game ya. Iya. Oke. Yang berikutnya, Kalau saya masalahnya tentang percintaan, Pak. Masya Allah. Berarti ini sudah cinta-cintaan ya? Oh, sudah cinta-cintaan. Masalah percintaan. Yang berikutnya, Kalau saya Pak sudah berhenti merokok. sulit berhenti. Merokok. Berarti sudah kecanduan ya? Sulit berhenti merokok. Yang berikutnya, Kalau saya susah dalam pelajaran matematika, Pak. sulit dalam pelajaran matematika. Berikutnya, Kalau saya Pak sama seperti kadar 2 bisa merokok. sering merokok. Yang berikutnya, Permasalahan saya tidak bisa memanajemen waktu dikarenakan saya mengikuti beberapa ekskul sekolah, jadi saya tidak bisa untuk mengatur waktu lebih tepat. tidak bisa manajemen waktu ya. Manajemen waktu. Oke, permasalahan yang kalian bawa di sini itu Bapak sudah catat semua. Namun alangkah baiknya mungkin pada kesempatan kali ini, karena di sini permasalahan tentang rokok ini ada 3 sahabat kalian. Itu bagaimana kalau kita tetapkan bahwa masalahnya akan kita, insya Allah kita akan mencoba membantu teman-teman kamu itu kita angkat tentang masalah merokok. Bagaimana? Sepakat atau tidak? Sepakat. Sepakat ya? Ya. Masalah kita yang kita bahas pada kali ini adalah masalah merokok. Sebelum lebih lanjut, mari kita melakukan ice breaking, di mana setiap kelompok untuk masing-masing menyusun. Ini ambil. Ya, langsung untuk menyusun. Ya, silakan. Ya sudah? Iya. Coba itu bacakan semboyannya. Jangan rusak masa depanmu dengan rokok. Oke, jangan rusak masa depanmu dengan. Rokok. Ya, kalau yang ini. Merokok dapat membunuh. Oke, merokok dapat membunuh. Ya, berarti semuanya berkenaan dengan merokok. Ya, sekarang silakan dirapikan. Ya, jadi
Semboyan tadi adalah jangan rusak masa depanmu dengan merokok. Ya, jadi untuk lebih jelasnya, Bapak akan menampilkan video yang berkenaan dengan merokok. Menghasilkan suplai oksigen ke seluruh bagian tubuh, memaksa jantung bekerja lebih keras dan mengganggu kinerja paru-paru. Di dalam darah terdapat sel darah merah. Dari sel darah merah terdapat akhirnya karbon monoksida tersebut ketika oksigen. Memang apa masalahnya jika oksigen digantikan dengan karbon monoksida? Karbon monoksida membuat darah semakin kental dan pada aktivitas fisik seperti berlari yang membutuhkan banyak suplai oksigen, organ-organ yang penting seperti jantung, otak, dan lain-lain jadi kebagian sedikit sekali oksigen. Yang sianida, paru-paru kita biasanya mempunyai rambut kecil bernama silia yang membantu membuat zat-zat asing yang memasuki ke seluruh pernafasan. Hidrogen sianida menghalangi tubuh kita dalam melakukan proses tersebut dengan prestasi dan nilai di sekolah. Kedua, lebih sulit sembuh saat sakit. Hal ini dikarenakan rokok. Ya, jadi adik-adik, kalian sudah mendengarkan pemaparan tadi dari video yang diputarkan tadi, bahwa merokok ini bukan hanya berpengaruh kepada orang perokok tersebut, melainkan pula orang-orang yang berada di sekelilingnya akan kena dampak dari merokok tersebut. Jadi itu sebagai slogan kita. Ada tidak yang bisa memberikan kesimpulan tentang kenapa slogan kita harus begitu? Ada? Ya, silakan. Seperti kita tahu bahwa rokok mengandung banyak bahan kimia yang dapat merusak organ tubuh dan juga dapat menyebabkan penyakit seperti paru-paru kronis, serangan jantung dan sebagainya. Dan juga merokok dapat merusak organ reproduksi baik perempuan. Oke, terima kasih adik Fitra yang sudah memberikan kesimpulan tentang tadi video yang kita putar tadi sebagaimana slogan kita tentang merokok. Saya ingin mendengarkan dari ketiga kawan kamu di sini, Muhammad Fadil, siapa tadi Rizky Jaindu dan Damar. Kenapa alasan kamu itu, kenapa kalian bisa merokok? Iya. Karena faktor lingkungan tempat di mana berada ya. Rizky? Saya sendiri berpengaruh dari adanya masalah pribadi. Oh, dari masalah pribadi. Berarti kalau ada terus masalah pribadi berarti merokok terus. Begitu? Berawalnya dari masalah pribadi ya. Oke, Damar? Pak, pergaulan dengan teman-teman. Bergaul dengan teman-teman. Yang tadi Fadil pengaruh lingkungan. Berarti hampir di lingkungan Fadil itu bergaul adalah orang-orang yang ngerokok. Ya. Terus Rizky Jaindu berarti bermula dari adalah masalah pribadi Rizky. Damar berarti dari teman sebaya ya. Dari tanyakan dalam sehari itu kalian bisa menghabiskan berapa batang? Fadil sendiri? Saya sendiri biasanya 7 batang sehari, Pak. Biasa 7 batang. Kalau Damar sendiri berapa batang habisnya sehari? Saya, Pak, kemudian 5 batang. Oh, lebih sedikit dari Fadil ya, berarti Fadil yang lebih tinggi. Kalau Rizky sendiri? saya, Pak, kemungkinan 3 batang sehari. Oh, 3 batang. Berarti masih relatif ya. Jadi boleh ditingkatkan itu. Ya. Jadi rokok tersebut dalam sebatang itu atau sebungkus itu menghabiskan menghabiskan uang berapa? Berapa? Sebatangnya 2.000. Berarti kalau sebungkusnya 9.000 atau bahkan lebih kan? Tergantung dari rokoknya ya. Terus selanjutnya yang kamu dapat untuk membeli rokok itu, apakah kamu sudah punya pekerjaan sementara kalian masih bersekolah dari pagi sampai siang? Uang dari mana kamu dapat untuk membeli rokok? Fadil sendiri uang dari mana? Sisa uang jajan. Berarti uang jajan diberikan orang tua disisakan untuk beli rokok. Oh. Kalau Damar sendiri? Uang pemberian. Pemberian orang tua. Sama berarti ya. Uang pemberian orang tua berarti ketika diberikan orang tua untuk jajan di sekolah berarti tidak dihabiskan. Rela berarti lapar ketimbang tidak merokok begitu. Kalau Rizky sendiri bagaimana? Oh, berarti uang jajan disisakan untuk ngerokok.
Ya. Kalau kalian itu merokoknya itu lebih dominannya di mana? Di sekolah atau di luar? Di luar. Di luar. Ada tidak merokok itu berdampak kepada kalian? Dampak apa yang kamu dapat ketika merokok? Iya, Pak. Dampak yang saya rasakan, saya tidak dapat berkonsentrasi dalam belajar dan dimarahi orang tua, Pak. Karena kita merokok. Oh, berarti bermasalah dalam belajar dan ketahuan orang tua itu dimarah atau sekalian dipukul? Oh, sering dipukul. Oh, berarti sudah sering-sering merokok juga ya? So, kedapat orang tua berarti harus punya motivasi ya berhenti merokok karena orang tua. Kalau Damar sendiri bagaimana? Dampaknya apa? Beberapa ketika sudah berolahraga, menunggu bola, dan merasa lebih cepat lelah. Oh, lebih cepat lelah ketika bermain olahraga ya. Dalam hal ini kan hobi dari Damar sepak bola. Kalau Rizky sendiri? Kalau seperti yang kalau Bapak, saya selalu sulit dalam berkonsentrasi dan sering merasa cepat lelah saat melakukan aktivitas Oh, berarti Rizky yang merangkum keduanya ya. Berarti Rizky semua rasakan. Berarti dampaknya itu dalam belajar berpengaruh kepada Rizky dan ketika berolahraga juga pasti akan mengalami cepat lelah. Ada tidak yang bisa memberikan motivasi untuk mereka agar supaya mereka itu mengurangi merokok atau berhenti merokok? Iya, silakan. Menurut saya, kalian bisa berhenti merokok dengan cara menjauhi lingkungan yang sering digunakan untuk merokok. Kalian juga bisa berhenti bergaul dengan teman-teman kalian yang merokok. Kan tadi Fadil dengan Damar alasan mereka merokok karena faktor lingkungan dan juga pertemanan. Dan kalian harus yakin bahwa rokok bukanlah satu-satunya sarana pergaulan. Dan juga kalian tidak perlu malu mengatakan bahwa diri kalian bukanlah seorang perokok. Kalian juga harus banyak mencari informasi tentang bahaya merokok. Dan kalian juga sudah merasakan sendiri kan dampak dari merokok itu apa. Itu sudah pasti mengganggu aktivitas yang sering kalian lakukan sehari-hari. Ada lagi yang bisa menambahkan untuk memberikan motivasi kepada teman kalian? Iya, silakan. Saran dan tanggapan saya dari Fadil, Damar, dan juga Rizky. Menurut saya kalian itu bisa memulai berhenti merokok dengan cara berhenti bergaul dengan orang-orang merokok. Ketika kalian sedang berkonsentrasi atau sedang banyak masalah, kalian itu bisa mencari partner untuk bercerita agar masalah itu berkurang dengan menghilangkan rasa frustasi dengan merokok. Itu sudah tidak ada lagi. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ya, silakan. Untuk Fadil, tadi kan masalah Fadil ini kecanduan merokok karena faktor lingkungan. Saran dari saya sih, kamu harus menjauhi lingkungan yang sering dipakai untuk merokok. Dan bukan cuma untuk Fadil, tetapi untuk teman-teman juga yang lain yang merokok. Kalian juga memperbanyak mencari informasi tentang bahaya merokok. Oke, terima kasih. Ada lagi yang bisa memberikan motivasi? Ya, Pak. Ya, silakan. Saran saya untuk kalian bertiga, kalian harus membuatkan tekad untuk berhenti merokok dan kalian harus memiliki prinsip serta komitmen untuk berhenti merokok. Mungkin bisa ada lagi? Adik Mutia mungkin siapa tahu bisa memberikan. Menurut saya jauhi pergaulan yang merokok. Dengan teman-teman yang merokok maksudnya ya? Ya, Oh, dengan lingkungan yang sering-sering merokok. Oke. Saya berharap, Bapak berharap agar supaya kalian itu bisa menyadari, kalian bertiga bisa menyadari bahwa akibat dari merokok itu sangat tidak baik. Sangat tidak baik karena sangat membahayakan kesehatan. Tadi kita sudah dengarkan dari Damar, sering merasa kelelahan ketika berolahraga. Jadi kita bisa memberikan kesimpulan bahwa yang pertama tadi disampaikan teman kalian. Yang pertama adalah niat yang lurus itu agar supaya membuahkan tekad yang baik kepada kalian untuk agar supaya berhenti merokok. Berarti yang pertama adalah niat. Yang berikutnya adalah buatkan tekad untuk berhenti merokok. Yang berikutnya menjauhi lingkungan yang merokok beserta dengan teman-teman yang merokok. Ya, jadi itu
kesimpulan kita sudah memberikan kesimpulan bahwa merokok itu memang tidak baik. Kalian siap? Kita melakukan konseling kelompok lagi di kesempatan berikutnya. Ya, agar supaya 3 orang teman kalian itu, Fadil, Damar, dan Rizky Jaindo, supaya lebih mantap lagi tekad mereka untuk berhenti. Ya, ada tidak yang memberikan motivasi kepada mereka? Ya, silakan. Menurut saya, mereka bisa berhenti merokok dengan cara mengurangi keinginan merokok dengan cara menundanya. Kalian juga harus membuatkan tekad untuk berhenti merokok, dan ketika ada masalah, kalian bisa membuat cerita kepada teman-teman kalian, keluarga, atau bahkan sampai ke kerabat kalian. Jadi hari ini kita cukup sampai sini. Jadi terima kasih kepada kalian. Kalian adalah peserta didik yang hebat-hebat. Meskipun di antara kalian itu punya masalah, tapi kalian itu masih ceria, tetap ceria dengan hadir di tempat ini. Saya yakin mudah-mudahan dengan adanya konseling ini perilaku kalian itu bisa berubah. Tadi bukan cuma terkait kepada masalah yang merokok, tapi permasalahan yang lainnya. Insya Allah di kisah-kisah berikutnya kita akan bahas. Ya. Jadi hari ini Bapak akan memberikan kalian LKPD, lembar kerja peserta didik, supaya kalian itu jawab pertanyaan yang ada di dalam. Selanjutnya kalian diskusikan, terus kalian jabarkan sedikit tentang masalah yang ada dalam LKPD tersebut. Ya, ini kelompok, ketua kelompoknya. Silakan. Sudah? Ya, sudah. Ya, jadi silakan sampaikan hasil kerja LKPD kalian yang tentang bahaya merokok. Merokok mengandung banyak bahan kimia seperti nikotin, karbon monoksida, dan juga tar, dan itu dapat mengganggu organ tubuh, jantung, paru-paru, dan juga seseorang yang merokok. Dan juga merokok dapat mengganggu fungsi otak, yang dimana ketika seseorang yang merokok akan sulit tidur dan sulit berkonsentrasi. Kelompok ini silakan. Bahaya merokok dapat merugikan kehidupanmu dan juga bisa terjadi kematian dalam tubuh. Oke. Terima kasih kalian telah menyampaikan hasil LKPD kalian, meskipun hanya senomor, namun insya Allah itu menjadi bahan untuk kalian bertiga agar supaya menghindari merokok. Yang pertama, untuk berhenti merokok itu berarti kita yang pertama adalah niat. Berikutnya motivasi dalam diri, agar supaya yang berikutnya apa lagi? Membulatkan tekad untuk berhenti merokok. Karena kenapa? Harus kalian sayangi diri kalian dengan lingkungan di sekitar kita. Karena yang akan kena dampaknya itu bukan kalian saja, melainkan orang lain pula. Selanjutnya, ada tidak yang bisa memberikan motivasi kepada mereka lagi agar supaya mereka bisa berhenti merokok? Hebat. Ya, silakan. Dan saya untuk kalian bertiga, kalian harus membuatkan tekad untuk berhenti merokok, dan kalian juga harus memiliki prinsip serta komitmen untuk berhenti merokok. Jadi itu kata teman kalian, saran untuk kalian bertiga agar supaya untuk berhenti merokok. Ada lagi? Ya, Pak. Iya, silakan. Karena Rizky alasannya merokok karena banyak masalah pribadi, dan dia merokok karena saran dari saya sebaiknya dia bisa bercerita kepada kita agar masalahnya berkurang. Mana kemarin kita telah bahas bahwa
Kalau sudah kepengen merokok itu berganti digantinya dengan permen. Ada tidak dari kalian bertiga kesimpulan dari kalian bertiga? Iya, silakan. Saya akan menjauhi berkumpul dengan lingkungan atau pertemanan merokok, dan saya akan berprinsip serta berkomitmen untuk menjauhi rokok. Ada lagi, Damar? Pak, saya akan mengulangi pergaulan merokok dengan teman-teman, dan juga saya akan menjauhi teman-teman yang tidak merokok. Oke. Rizky sendiri bagaimana? Sama seperti mereka terpaksa akan menjauhi pergaulan sama teman-teman. Jadi kata komitmen ini mungkin harus kalian buktikan dengan betul-betul menghindari yang namanya merokok. Yang paling terakhir dari kalian setelah mengikuti konseling ini, apa yang bisa kalian dapat ambil? Iya. Saya ingin berterima kasih kepada Bapak dan teman-teman saya karena sudah membantu saya untuk menjauhi rokok, dan semoga kedepannya saya bisa menjadi lebih baik. Oke, terima kasih kepada adik. Damar sendiri? Ya, Pak, saya berterima kasih kepada teman-teman semua karena sudah memberi motivasi kepada saya agar untuk bisa berhenti merokok. Oke, terima kasih adik Damar. Rizky sendiri? Saya berterima kasih dengan adanya konseling kelompok ini, saya bisa tahu dampak-dampak dari merokok, dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan motivasi kepada saya untuk berhenti merokok. Oke. Berikan aplaus untuk mereka bertiga. Semoga dengan pembuatan tekad tersebut mereka bisa ke depannya hari-hari mereka itu diliputi dengan keceriaan, karena kita tahu bahwa ciri-ciri orang yang sudah tidak merokok, orang yang merokok itu termasuk adalah lebih tua wajahnya daripada usia. usianya. Jadi itu, jadi sebisa mungkin dihindari itu yang namanya merokok. Jadi hari ini pertemuan kita sudah dicukupkan sampai di sini. Namun kita harus berkomitmen bahwa permasalahan itu insya Allah akan ada jalan ataupun solusinya, tergantung dari niat kita untuk memecahkan masalah itu. Jadi tempat ini, ruangan ini terbuka untuk siapapun. Kepada kalian yang memiliki permasalahan, apalagi ada beberapa di sini yang mungkin sifatnya sudah mulai urgent, termasuk adik Mardatila, masalah percintaan. Ya, insya Allah ke depannya besok lusa mungkin bisa hadir di sini. Kita adakan konseling individu untuk untuk memecahkan masalahnya. Gitu. Karena masalah percintaan ini pula mungkin di konseling kelompok kurang tepat ya, dan dia untuk konseling individu antara Mardatila sendiri dengan saya sendiri. Gitu. Yang penting mengacu terhadap asas dari konseling. Dimana kita tahu asas yang pertama itu adalah asas kerahasiaan, itu pasti, dan asas keterbukaan dan kesukarelaan. Jadi kita komitmen bahwa insya Allah kedepannya kita akan melakukan konseling kelompok lagi dengan berbagai masalah-masalah yang baru. Jadi sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Siapa yang akan memimpin doa lagi? Saya, Pak. Ya, silakan adik Putra. Mari kita berdoa bersama-sama, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Dan kita sudah membahas ataupun insya Allah masalah yang mereka bertiga terpecahkan atau terbantukan, dan supaya hari mereka itu lebih baik. Dan yang permasalahan yang belum terpecahkan, insya Allah ruangan ini selalu terbuka untuk kalian. Kalian bisa datang ke tempat ini. Kalian adalah orang-orang hebat, orang-orang luar biasa. Meskipun kalian itu memiliki persoalan, permasalahan, namun kalian tetap ceria. Ya, saya memberikan apresiasi kepada kalian. Itu adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang hebat. Insya Allah kedepannya kalian akan menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang sukses. Amin. Jadi sekian dari Bapak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi